Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang teori penggunaan dan gratifikasi berdasarkan penelitian Elihu, Katz, J.G. Blumler, dan Mikhail Gurevich. Ketika berhadapan dengan media massa akan menimbulkan media yang berbeda dan pilihan-pilihan yang ada. Pada masa awal media massa, era koran dengan harga murah, radio, dan film bisu, teori masyarakat massa, ide bahwa rata-rata orang merupakan korban yang tanpa harapan dari media massa yang sangat kuat. Pada suatu waktu, teori masyarakat massa tergantikan oleh teori efek terbatas. Konsepsi pengaruh media yang memandangnya sebagai sesuatu hal yang terminimalkan atau terbatas oleh aspek-aspek lain terhadap kehidupan sosial dari pribadi audiens. Dalam efek terbatas ada dua pendekatan. Yang pertama, perspektif perbedaan individual atau individual difference perspective, melihat bahwa kekuatan media dibentuk oleh faktor-faktor pribadi seperti inteligensia dan konsep diri. Contohnya, orang-orang yang lebih merasa aman akan lebih mampu untuk menolak pengaruh media. Dan yang kedua, model kategori sosial atau social categories model memandang kekuatan media terbatas oleh asosiasi anggota audiens dan afiliasi kelompok. Contohnya, kaum Republik cenderung untuk menghabiskan waktu dengan kaum Republik lainnya. Asumsi-asumsi teori penggunaan dan gratifikasi. Banyak asumsi UGT jelas dinyatakan oleh Katz, Blumler, dan Gurevich pada tahun 1974. Ada 5 asumsi dasar UGT yang sebagai berikut. Yang pertama, audiens bersifat aktif dan penggunaan media memiliki orientasi tujuan. Mengenai audiens aktif dan penggunaan media untuk berfokus pada tujuan, cukup mengacu secara langsung anggota audiens juga dikendalikan untuk meraih tujuan melalui media. Yang kedua, inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan gratifikasi kepada pilihan medium yang spesifik bergantung pada anggota audiens. Karena orang-orang adalah agen aktif, mereka akan mengambil inisiatif. Ketiga, media berkompetensi dengan sumber lainnya untuk keperluan pemuasan. Berarti bahwa media dan audiens tidak berada dalam ruang kedap udara. Keduanya adalah bagian dari masyarakat luas dan hubungan antara media dan audiens dipengaruhi oleh masyarakat itu. Yang keempat, orang-orang memiliki kesadaran diri yang cukup terhadap penggunaan media, minat dan motif untuk mampu menyediakan bagi peneliti dengan gambaran bahwa mengenai kegunaannya untuk berargumentasi bahwa orang-orang cukup sadar akan motivasi peminatan dan penggunaan media mereka sendiri yang mampu menyediakan gambaran yang akurat kepada peneliti yang digunakan untuk meyakinkan kepercayaan dalam dari audiens yang aktif juga secara penuh menyadari aktivitas tersebut. Dan kelima, pemberian penilaian mengenai konten media dapat dilakukan oleh audiens. Asumsi ini menyatakan bahwa peneliti harus menahan penetapan penilaian yang berhubungan dengan kebutuhan audiens untuk materi atau audiens tertentu. Ahli dari teori ini berpendapat bahwa karena anggota individu dari audiens yang memutuskan untuk menggunakan materi tertentu untuk tujuan tertentu, nilai materi media dapat diukur hanya
oleh audiens. Tahapan penelitian, penggunaan, dan gratifikasi. Tahap pertama, pada penelitian, penggunaan, dan gratifikasi, sebelum pembentukan teori itu sendiri, berisi penyadaran bahwa orang-orang dapat melakukan partisipasi aktif dalam proses komunikasi massa. Dalam tahapan ini, karya Herta Herzog merupakan hal penting dalam pengembangan UGT, karena ia adalah peneliti yang karyanya diterbitkan. Dalam karyanya, saat Herzog mewawancarai banyak orang, ia mendapatkan 3 jenis utama gratifikasi, yaitu yang pertama, beberapa orang menyukai drama karena pelepasan emosi yang mereka dapatkan dengan mendengarkan pengalaman orang lain. Yang kedua, pendengar tanpa terlibat dalam khayalan, yaitu mereka mendapatkan kepuasan palsu dari mendengarkan pengalaman orang lain. Yang ketiga, betapa orang merasa bahwa mereka dapat mengambil pelajaran dari program-program ini, karena jika Anda mendengarkan program ini dan sesuatu muncul dalam hidup Anda akan tahu harus berbuat apa. Dikutip dalam halaman 25. Tahap kedua dalam penelitian, penggunaan, dan gratifikasi dimulai ketika peneliti menciptakan tipologi yang mewakili semua alasan-alasan yang orang ungkapkan dalam penggunaan media. Contohnya, Alan Rubin tahun 1981 menemukan bahwa motivasi untuk televisi terbagi dalam beberapa kategori. Sebagai berikut: untuk menghabiskan waktu, untuk pertemanan, kesenangan, pelarian, interaksi sosial, relaksasi, informasi. Tahap ketiga, para peneliti penggunaan dan gratifikasi telah tertarik untuk menghubungkan alasan spesifik untuk penggunaan media variabel seperti kebutuhan, tujuan, keuntungan, atau kemanfaatan, konsekuensi penggunaan media, dan faktor individual. Efek media. Berikut efek media menurut Elihu Katz, J.G. Blumler, dan Mikhail Gurevich. Yang pertama, situasi sosial dapat memproduksi tekanan dan konflik, mengarah pada untuk kemudahan mereka melalui konsumsi media. Yang kedua, situasi sosial dapat menciptakan kewaspadaan akan masalah yang membutuhkan perhatian, informasi yang mungkin didapatkan dari media. Yang ketiga, situasi sosial dapat memiskinkan kesempatan di dunia nyata untuk memuaskan kebutuhan tertentu, dan media dapat melayani sebagai substitusi atau suplemen untuk hal itu. Yang keempat, situasi sosial yang seringkali menghasilkan nilai tertentu dan afirmasi serta penguatan dapat difasilitasi oleh konsumsi yang berhubungan dengan sistem media. Yang kelima, sistem sosial menurut kebiasaan dengan media. Tuntutan ini harus dipenuhi untuk membina keanggotaan dalam hidup sosial spesifik. Teori penggunaan dan gratifikasi serta asumsinya. Teori penggunaan dan gratifikasi serta asumsinya mendapatkan sejumlah alasan. Yang pertama yaitu peneliti efek terbatas mulai kehabisan bahan untuk dipelajari. Ketika semua variabel yang membatasi pengaruh media dicacat, apalagi yang tertinggal untuk dikatakan mengenai proses komunikasi massa. Yang kedua, perspektif efek terbatas gagal untuk menjelaskan alasan pemasang iklan menghabiskan miliaran dolar setahun untuk menempatkan iklan mereka di media, atau alasan banyak orang menghabiskan banyak waktu untuk mengonsumsi media. Ketiga, beberapa pengamat berspekulasi bahwa seringkali memutuskan apakah efek media spesifik diinginkan dan secara sengaja dimaksudkan untuk meraih efek tersebut. Keempat, sementara banyak efek negatif yang didokumentasikan oleh peneliti efek terbatas seperti hubungan antara menyaksikan kekerasan yang disajikan
dan berikut dengan perilaku agresif. Penggunaan media positif tertinggal dalam pembahasan. Istilah-istilah penting. Teori yang berdasarkan pada asumsi bahwa media aktif dan harus melukiskan arti dari audien aktif. Mark Levy dan Sven Winda membahas mengenai masalah tersebut sebagai berikut. Sebagaimana biasanya dipahami oleh peneliti gratifikasi, istilah aktivitas audien diungkapkan secara spontan dan dengan orientasi selektif oleh audien yang ditujukan kepada proses komunikasi. Penggunaan dan gratifikasi serta internet, media sosial, dan telepon seluler. Pada 1994, George Gilder memprediksikan gabungan atau cengkokan dari televisi dan komputer yang akan mempengaruhi budaya kita sebagai berikut. Daripada menganggungkan budaya massa, teleputer akan meningkatkan individualisme. Daripada membudayakan pasivitas, teleputer akan meningkatkan kreativitas. Daripada arsitektur yang menjadi budak, teleputer akan memilih arsitektur yang aktif ketika setiap penerima pesan dapat berfungsi sebagai pengolah data dan transmitter akan materi video dan informasi lainnya. Teleputer akan mengantarkan kepada budaya yang sebanding dengan kekuatan yang luas sekali dari kekuasaan media pada masa sekarang. Mungkin yang paling penting, teleputer akan memperkaya dan menguatkan demokrasi serta kapitalisme di seluruh dunia. Teori dalam publikasi populer. Bonstri Dickinson melaporkan dalam blog Business Insider pada 2012 menyatakan bahwa perusahaan yang semakin cerdas mengenai cara penggunaan media sosial dan pastinya mampu untuk menyasar pada media spesifik untuk kebutuhan spesifik. Dickinson mencatat bahwa sebuah perusahaan bernama Kip telah bekerja dengan perusahaan lain untuk memuaskan gratifikasi spesifik sebagai berikut. Menggunakan media sosial untuk membantu melindungi sentimen konsumen yang menganalisis dana mengenai jenis investasi tertentu, mengikuti jejak cuitan dan bidikan lead untuk membantu pekerjaan pemadam kebakaran profesional untuk melawan kebakaran hutan, menggunakan Twitter di Meksiko untuk membantu pemerintah terlihat laporan dan pola kriminalitas, menggunakan Twitter dan Facebook untuk membentuk para agen memprediksikan hasil pemilihan umum, menggunakan Twitter untuk membantu CDC dalam memprediksi munculnya flu di antara penyakit lainnya. Integrasi, kritik, dan penutupan. Penggunaan dan gratifikasi sebagai teori yang telah dikenal dan memiliki ciri khas sendiri, memiliki pengaruh paling kuat pada 1970-an dan 1980-an. Paradigma efek terbatas memegang pergeseran pada masa itu, dan ahli media memerlukan kerangka kerja yang dapat digunakan dalam mendiskusikan kehadiran efek media tanpa terlalu menyimpang jauh dari disiplin ilmu ortodoks. Para peneliti melakukan penelitian untuk menguji premisnya dengan yang baru dengan kriteria sebagai berikut. Konsistensi logis. Dennis M. Quayle 1984 percaya bahwa teori ini kekurangan koherensi teoretis. Ia berpikir bahwa beberapa terminologi teori perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Ia juga menyatakan bahwa teori terlalu mengandalkan dan penggunaan fungsional media karena ada waktu di mana media dapat menjadi ceroboh. Contohnya,
Ada beragam contoh jurnalisme yang ceroboh, tidak akurat, atau tidak etis. Utilitas teori ini telah dikritik karena beberapa prinsip sentral mungkin dapat dipertanyakan. Jika konsep-konsep kunci teori ini goyah, teori tidak akan berguna dan tidak benar-benar dapat menjelaskan apapun. Pernyataan akan audiens yang aktif, yang merupakan hal kritis untuk menggunakan teori penggunaan dan gratifikasi, telah dipertanyakan oleh beberapa kritikus. Heurism. Kita dapat melihat bahwa sifat alami heuristik dari teori ini tidak dapat dipertanyakan lagi. Peneliti telah melakukan kerja sepanjang beberapa dekade untuk teori gelam menjadi kerangka untuk sejumlah penelitian. Sebagai tambahan terhadap ahli pemula, Katz, Blumen, Gurevich, dan koleganya, pihak lainnya telah menggunakan teori dan pemikirannya dalam peneliti mengenai penggunaan komputer di rumah. Peirce and Conrad 1993, Peirce and Gernberg dan 1998, pengendali jarak jauh remote control. Bellamy and Walker 1996, Ferguson 1992, YouTube, Haridakis and Hansen 2009, dan Internet, Morris and Ogan 1996.